Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-319 yang berjudul Samaria bersukacita ketika Filipus mengkhotbahkan Kristus. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 5 dan 8. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Maka sangatlah besar sukacita di dalam kota itu. Di antara mereka kepada siapa juru selamat telah memberikan perintah, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak dari jalan kehidupan yang bersahaja, laki-laki dan perempuan yang telah belajar mengasihi Tuhan mereka, dan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa sebagai umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan, dikatakan kita mempunyai suatu tujuan, yaitu menjadi berkat bagi orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita. Mungkin di sini dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan hendaklah itu juga kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Tetapi apakah yang bisa kita lakukan di saat dunia mungkin tidak mengenal siapa Tuhan kita, tidak mengenal siapa itu Kristus? Di sini kita belajar bahwa melalui kehidupan Kristus itulah banyak orang akhirnya mengenal siapa Bapa yang ada di surga. Begitu pula dengan kita yang mengaku anak-anak Tuhan. Hendaklah kita memantulkan karakter Tuhan itu melalui kehidupan kita, sehingga akhirnya banyak orang yang tertarik untuk mengenal siapa Bapa yang kita sembah, siapa Bapa yang begitu pengasih, begitu rela berkorban untuk anak-anaknya ini. Dan hendaklah itu juga menjadi bagian daripada kita. Kita mempunyai suatu visi dan misi untuk menjadi berkat dan menjadi terang bagi orang-orang yang berada di luar sana. Dan di sini juga dikatakan bahwa mereka telah belajar untuk mengasihi Tuhan mereka, dan dikatakan dan yang telah mengambil keputusan untuk mengikuti teladannya untuk pelayanan yang tidak cinta diri sendiri. Dan di sini begitu indah dikatakan bahwa ada orang laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan mau untuk mengikuti teladan Tuhan yang tidak cinta akan diri, dan mau untuk mengambil bagian menjadi kawan sekerja Tuhan dalam pelayanannya. Jadi bagaimana ini juga adalah menjadi keinginan daripada Bapa kita di surga. Hendaklah kita selalu berusaha untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Tetapi apakah kita bisa menjadi kawan sekerja Tuhan yang memang pantas untuk menjadi pekerjanya, ataukah kita justru menggunakan embel-embel pelayan Tuhan, tetapi justru kita malah mendukakan Tuhan itu sendiri? Dan di sini juga dikatakan bahwa pelayanan Tuhan itu adalah pelayanan yang tidak cinta diri. Bagaimana kita tahu bahwa dalam kehidupan Kristus ketika ia berada di dunia ini, ia sudah mencontohkan kepada kita bagaimana kehidupan yang tidak cinta akan dirinya sendiri. Kehidupan yang rela untuk berkorban, untuk mengorbankan dirinya bahkan untuk kepentingan orang-orang lain. Dan itulah yang Tuhan berikan contoh dalam kehidupannya, yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang luar biasa. Tetapi di sini dikatakan bahwa akan ada laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan bisa mengikuti karakter Tuhan itu, yang mau untuk selalu memberikan dirinya untuk memperbaiki, untuk diperbaiki oleh Tuhan, dan mau untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena kita tahu bahwa kembali Tuhan memberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih, kuasa untuk memilih. Dan di saat itulah kita bertanggung jawab atas setiap pilihan kita. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan, tetapi kita bisa melakukan bahwa kita bisa memaksa diri kita untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita tahu bahwa mengikuti Tuhan itu bukanlah suatu keterpaksaan, tetapi itu adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Bagaimana ia mau menjadi kawan sekerja kita, dan kita tahu bahwa ia yang adalah Bapa di surga, ia yang adalah Raja di atas segala raja, mau untuk menjadi kawan sekerja kita. Bukankah itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita? Lalu di sini juga dikatakan bahwa kepada yang rendah ini, dan sebagaimana kepada murid-murid yang telah berada dengan Kristus selama pelayanannya yang mula-mula, telah diberikan suatu kepercayaan yang berharga.
mereka harus menyampaikan kepada dunia kabar yang gembira tentang keselamatan melalui Kristus. Ya, bagaimana di sini dikatakan, kembali kita diingatkan bahwa sama seperti dengan murid-murid yang berada dengan Kristus pada zaman mula-mula, pada zaman pelayanannya yang mula-mula, begitu pula pada zaman kita saat ini. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan di akhir daripada zaman. Dan ketika kita tahu, kita menyadari bahwa kita hidup di akhir daripada dunia ini, di detik-detik daripada penutupan pintu kasihan ini, kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Dan visi dan misi yang Tuhan berikan tetap sama dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai kita pada saat ini. Kita sama-sama diberikan suatu kepercayaan yang berharga oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di luar sana, memberikan rasa pengharapan kepada orang-orang yang berputus asa. Kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenal siapa Bapa kita yang begitu kasih, yang begitu sempurna itu. Tetapi melalui firman Tuhan yang begitu indah ini, kita kembali diingatkan bahwa kita harus menjadi bagian daripada pekabar Tuhan itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan kembali bahwa kita diberikan talenta-talenta yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita, yang itu adalah titipan, sehingga itu harus kita kembalikan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita diberi kepercayaan untuk mengelola talenta-talenta itu, hendaklah kita melakukannya semua itu dengan penuh tanggung jawab, sehingga dalam kehidupan kita, kita mau untuk melakukan yang terbaik yang Tuhan bisa berikan, dan kita mau untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Tuhan itu. Lalu di sini dikatakan, mereka harus menyampaikan kepada dunia kabar yang gembira tentang keselamatan melalui Kristus. Jadi kita tahu bahwa keselamatan yang sejati tidak akan bisa kita dapatkan ketika kita tidak mengikuti Bapa kita yang di surga itu. Kita tidak mengikuti Kristus itu. Tetapi ketika kita mau untuk mengikuti Kristus itu, teladan kita yang sempurna itu, maka keselamatan itu akan menjadi bagian kita. Dan di sini juga dikatakan, bila mereka tersebar oleh penganiayaan, mereka keluar diisi dengan semangat misionaris, Tuhan akan bekerja melalui mereka. Jadi bagaimana kembali kita diingatkan, jalan untuk mengikuti Kristus itu tidak selalu mulus. Seringkali kita mendapatkan banyak ujian, banyak pencobaan, bahkan di sini dikatakan penganiayaan. Karena kita tahu bahwa Bapa kita yang di surga, contoh kita itu dalam pekerjaan pelayanannya pun mendapatkan penganiayaan. Dan itu juga akan terjadi kepada umat-umat yang mengaku anak-anak Tuhan itu. Dan ketika kita mendapatkan penganiayaan sekalipun, dikatakan Tuhan akan bekerja melalui mereka. Jadi bagaimana dalam hal yang baik ataupun tidak baik sekalipun, Tuhan bisa bekerja melalui hal-hal tersebut. Dan Tuhan bisa menyelamatkan kita pada saat mungkin kita terdesak. Mungkin kita tahu bahwa dalam cerita Alkitab ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda yang Tuhan bisa selamatkan, sekalipun mereka tetap harus masuk dalam dapur api. Tuhan tidak meluputkan mereka untuk tidak masuk dalam dapur api, tetapi Tuhan bekerja melalui sebuah keajaiban. Ketika mereka masuk dalam dapur api itu pun tidak menghanguskan mereka. Tetapi hendaklah itu juga menjadikan satu pelajaran bagi kita. Hendaklah kita mau diselamatkan ataupun tidak sekalipun oleh Tuhan, hendaklah kita melakukan yang benar itu, karena itu adalah hal yang benar. Melakukan sebuah hal yang memang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, karena itu adalah hal yang benar. Dan di sini dikatakan bahwa Filipus, salah satu dari ketujuh diaken, adalah di antara mereka yang diusir dari Yerusalem. Ia pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang yang di situ. Ketika orang-orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kemasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara yang keras. Dan banyak orang yang lumpuh dan orang yang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 89. Jadi bagaimana di sini dikatakan, Filipus adalah salah satu dari ketujuh diaken. Ia juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Dikatakan ia juga diusir dari Yerusalem. Tetapi ketika ia pergi dari Yerusalem, ia pergi ke satu kota di Samaria. Dan di sana dikatakan Tuhan memberikan suatu mujizat melalui tangan daripada Filipus itu. Bagaimana ia bisa menyembuhkan orang-orang yang timpang, orang-orang yang lumpuh, bahkan orang-orang yang kemasukan roh-roh jahat. Tuhan bisa menggunakan tangan daripada Filipus ini untuk mengeluarkan roh-roh jahat itu daripada tubuh manusia itu. Dan
itulah yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita. Tuhan mungkin menggunakan suatu kesempatan yang tidak baik yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, tetapi mungkin melalui kesempatan yang tidak baik itu Tuhan mengizinkan untuk suatu maksud yang begitu indah. Sama seperti Filipus ketika ia diusir dengan tidak baik, ia diusir berarti kan ia pergi dari kota Yerusalem itu, ia pergi ke kota Samaria. Tetapi ada maksud Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di kota Samaria itu. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan, apa yang menurut kita tidak baik belum tentu itu tidak baik di mata Tuhan. Apa yang menurut kita baik di mata kita belum tentu itu adalah yang baik di mata Tuhan. Jadi hendaklah kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pilihan-pilihan kita selalu bertanya kepada Tuhan, apakah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengambil jalan-jalan kita sendiri, kita tidak memotong jalan Tuhan untuk mengambil jalan pintas dalam kehidupan kita. Tetapi kita selalu mengandalkan Dia dan bertanya, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan ini, supaya kita bisa melakukannya dengan baik dan benar. Dan ketika kita melakukan jalan bersama dengan Tuhan itu, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan itu selalu bekerja bersama-sama dengan kita. Kita akan melihat banyak pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan melalui pengalaman-pengalaman itu, itulah yang akhirnya akan menguatkan kita dalam kehidupan kita yang nantinya akan mungkin kita jalani dengan begitu sulitnya. Tetapi ketika kita sudah mempunyai pengalaman, kita diingatkan kembali supaya kita melihat kepada pengalaman-pengalaman itu, melihat bagaimana Tuhan selalu ada untuk kita. Dan biarlah melalui pembacaan yang begitu indah ini boleh menguatkan iman dan percaya kita, sehingga kita semakin hari semakin mau untuk memperbaiki diri kita, mau untuk bertanya kepada Tuhan, jalan manakah yang harus kita pilih, sehingga kita selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di luar sana, yang ada di lingkungan sekitar kita, dan kita boleh memberikan pengharapan kepada orang-orang yang mungkin belum mendapatkan pengharapan itu. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.